Informasi ini langsung disampaikan oleh pemerintah pusat. Nah, teman-teman, menjelang akhir September ini, informasi terkait perkembangan program bantuan pemerintah telah kita rekap untuk kami sampaikan. Jadi mohon disimak informasi ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu mengikuti kami, yang selalu stay di channel ini. Kami akan terus mengabarkan informasi secara konsisten, perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah, serta informasi yang dianggap penting untuk perlu kami share di channel ini. Harapan kami tentunya semoga selalu mendapatkan pencerahan untuk teman-teman sahabat sosial. Jadi sebelum saya lanjut, jangan lupa supportnya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Teman-teman sahabat sosial, kita hampir memasuki minggu terakhir periode September 2022. Ada informasi terbaru terkait perkembangan program bantuan pemerintah. Dan ini terbaru tentunya, bantuan terbaru yang diberikan nantinya ketika proses verifikasi telah ditetapkan dan lolos untuk mendapatkan program bantuan ini. Kami telah merekap ada 4 poin penting terkait bantuan tunai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan ini tentunya akan diberikan sesuai dengan golongan-golongan yang telah ditetapkan. Nah teman-teman, sebelum saya bahas lebih lanjut, ada beberapa informasi perkembangan penyaluran program bantuan reguler untuk PKH sudah hampir memasuki batas limit waktu proses pencairan bantuan untuk tahap ketiga, karena bulan depan akan memasuki proses penyaluran untuk tahap keempat. Jadi saat ini verifikasi sedang dilakukan siapa saja KPM nanti yang akan dicairkan bantuan PKH tahap keempat di bulan depan. Bulan pencairan Oktober, November, dan Desember. Itu untuk 10 juta KPM. Nah, teman-teman, untuk BPNT pun demikian, bahwa bulan September ini sebagian sudah disalurkan seiring dengan proses pencairan bantuan BLT BBM melalui kantor pos. Dan ketika ada yang sudah mendapatkan surat undangan, di situ tertera proses pencairan Rp500.000. Nah, itu adalah untuk BPNT periode September 200.000, kemudian untuk BLT BBM Rp300.000 tahap pertama. Nanti akan disalurkan kembali di tahap kedua, itu sekitar bulan November atau Desember. Proses pencairan diberikan untuk 20,65 juta penerima manfaat. Tentunya dibagi ini ya, untuk KPM PKH BPNT, kemudian KPM PKH murni, dan KPM BPNT murni. Nah teman-teman, itu terkait proses penyaluran dari Kementerian Sosial tentunya. Terkait hal demikian, ini kita akan bahas untuk bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kalau kita rekap hasil dari informasi, ada 4 bantuan tunai terbaru, baik itu diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan nantinya. Kapan proses pencairan? Tentunya kita akan menunggu informasi selanjutnya, kapan bantuan tersebut disalurkan. Yang jelas sebelum akhir tahun ini sudah disalurkan 100% kepada penerima manfaat. Kita langsung saja, bantuan apa yang disalurkan terkait informasi terbaru ini. Yang pertama, pemerintah telah menetapkan melalui PLN, Perusahaan Listrik Negara. Ini terkait adanya konversi dari gas LPG ke kompor induksi atau kompor listrik. Nah teman-teman, melalui PT PLN telah menyiapkan
namanya bantuan kompor induksi. Dan ini menyusur di beberapa wilayah, mulai dari wilayah Bali dan Solo untuk proses uji coba dilakukan. Kemudian nanti akan menyusul wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagainya. Jadi teman-teman, proses konversi energi ini dari gas LPG ke kompor induksi tentunya akan ada penghematan pemakaian daya listrik. Kalau kita lihat dari kutipan media online itu sekitar Rp8.000 per kilogram untuk penghematan pemakaian jika menggunakan kompor induksi. Ini tentunya hal positif yang didapat bagi penerima manfaat nantinya. Terkait daya listrik yang dipakai tentunya ada solusi dari pihak PLN. Nanti teman-teman sahabat sosial yang mendapatkan program ini tentunya bagi keluarga penerima manfaat mayoritas yang terdata dalam data DTKS yang masuk dalam golongan keluarga kurang mampu tentunya. Nah teman-teman, informasinya sampai dengan akhir tahun 2022 total target yang ditetapkan itu 300.000 kpm akan dibagikan kompor induksi ini nantinya. Jadi teman-teman, apakah salah satunya yang menonton video ini yang mendapatkan bantuan kompor induksi? Jadi silakan nanti tetap koordinasi dengan wilayah masing-masing terkait perkembangan program yang namanya konversi kompor induksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian lanjut, poin yang kedua, ini baru saja disampaikan oleh Ibu Mensos, Ibu Risma di YouTube channel Sekretariat Presiden bahwa ada 3 bantuan terbaru yang segera disalurkan kepada penerima manfaat. Jadi poin yang kedua adalah ini bantuan khusus anak yatim piatu yang diberikan Rp200.000 per bulan. Jadi kalau kita data ini hasil pembicaraan Ibu Risma, total penerima manfaat nantinya sekitar 948.000 lebih kurang untuk anak yatim piatu diberikan bantuan sosial. Nah, terkait bantuan sosial ini karena Kementerian Sosial mendapatkan anggaran tambahan sebesar 400 miliar dari Kementerian Keuangan. Jadi diberikanlah bantuan tambahan ini kepada KPM yang masuk dalam golongan yang telah ditetapkan. Kemudian lanjut, yaitu bantuan khusus untuk lansia tunggal dengan usia yaitu 80 tahun ke atas dengan target penerima yang telah ditetapkan yaitu 334.000 jiwa dengan bantuan yang diberikan sebesar 21.000 per hari dalam bentuk makanan. Jadi nanti teman-teman akan ada yang namanya bantuan khusus lansia tunggal. Jadi dalam keluarganya tidak memiliki anggota keluarga yang lainnya, maka diberikanlah bantuan dengan paket makanan senilai 21.000 per hari. Jadi dalam 1 bulan itu 31 hari, maka dikalikan saja totalnya yaitu hampir 600.000 lebih. Kemudian informasi selanjutnya, ini yang keempat, bantuan yang juga diberikan kepada penyandang disabilitas tunggal dan juga tidak memiliki anggota keluarga yang lainnya. Pemerintah telah menetapkan ada sebanyak 98.000 orang di wilayah Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini telah diverifikasi datanya bahwa diberikan bantuan dalam bentuk makanan Rp21.000 per hari. Ini diberikan kepada penyandang disabilitas tunggal tentunya. Jadi kalau kita lihat melalui pembicaraan Ibu Risma ada tambahan 3 bantuan yang diberikan dari tambahan anggaran Kementerian Keuangan sebesar 400 miliar ini. Bantuan ini diberikan per bulan untuk anak yatim piatu Rp200.000 per bulan. Kalau untuk lansia tunggal dan disabilitas tunggal diberikan per hari dalam bentuk makanan tentunya. Jadi teman-teman sahabat sosial, rekapan ada 4 bantuan yang segera dicairkan kepada penerima manfaat. Siap untuk proses peralihan konversi energi dari kompor gas LPG ke kompor induksi tentunya. Ini bagi keluarga penerima manfaat. Jadi
Nanti akhir tahun akan ditetapkan lagi untuk tahun depan berapa total penerima manfaat tentunya. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan. Nanti kita update lagi perkembangan selanjutnya jika memang ada informasi terbaru dari pemerintah. Terima kasih. Yang jelas jangan lupa di-share informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.